Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bersama saya dalam renungan GKI Kuitang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh dimotivasi untuk suka belajar dan menjadi saksi-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, inilah 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, setelah kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan kemarin, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita seringkali merasa cukup puas dengan apa yang kita miliki dan ketahui sekarang ini. Apakah saudara demikian juga? Seolah kita cukup saja puas dengan mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah lahir bagi saya dan sudah menjadi juru selamat bagi kita. Pemahaman seperti ini membuat banyak orang Kristen jadi berhenti belajar untuk memahami kehendak Allah bagi kita selanjutnya. Nah, umat melihat Yohanes dalam bacaan kita hari ini menarik untuk kita lihat bahwa seorang Yohanes bukanlah seorang yang cukup puas begitu saja akan pengenalannya terhadap keselamatan yang membawa hidup kekal. Selanjutnya, ia belajar dengan terus mendengar, memahami, melihat, dan kemudian menjadi saksi dengan menuliskan semua itu. Sahabat, demikianlah kita semua dipanggil saat ini, bahwa jangan pernah berhenti pada pengenalan bahwa kita memiliki juru selamat yang telah hadir bagi kita. Namun kita akan terus maju, mau mendengarkan dan belajar tentang kehendak Allah bagi kita, agar utamanya kita menghendaki setelah kita bersuka cita dan dipenuhi syukur atas keselamatan yang telah hadir itu, lalu kita dapat menjadi saksinya, membawa kekuatan, kedamaian, dan membuat banyak umat mengucap syukur atas kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, sahabat Kristus, jangan pernah berhenti belajar ya. Belajar adalah sebuah tanda bahwa kita sungguh-sungguh menghargai kehadirannya bagi kita. Bagaimana ia terus hadir dalam kehidupan kita, dalam untung dan rugi, dalam sehat dan sakit, dalam hidup lancar maupun hidup tersendat, dalam gembira maupun dalam duka, dalam perjuangan pun dalam ketenangan. Semuanya itu kita lihat, kita alami, dan kita pelajari. Bagaimana Tuhan tetap terus hadir dalam semuanya itu. Karena itu semua dapat membuat kita semakin bertumbuh hari demi hari dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang telah hadir bagi kita. Kita mengalami, kita melihat betapa Tuhan telah hadir. Ia yang sudah hadir itu begitu mengasihi kita, sehingga kita semakin melekat hanya kepadanya. Karena tak ada sosok lain yang dapat menggantikan selain Tuhan saja.
dalam segala anugerah pengenalan, pengetahuan, dan iman dari segala yang kita pelajari itu, lalu kita menjadi saksi bagi Allah. Kita telah memperoleh sukacita abadi yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga, dan dengan kerinduan banyak orang di sekitar kita. Dengan kerinduan banyak orang di sekitar kita mengalami keyakinan iman ini, supaya mereka juga menikmatinya. Maka lalu kita menjadi saksinya. Kita ingin agar anak-anak, mantu, cucu-cucu kita mengalami kekayaan iman ini. Kini ingin agar orang-orang di sekitar kita mengalami kehadiran Allah dalam setiap masa hidupnya. Kita ingin itu, dan kita menyebarkannya melalui segala kemampuan dan bakat yang telah Tuhan berikan, yang telah kita pelajari selama ini. Nah, sahabat, mari kita gunakan persekutuan kita juga untuk mendapat kekuatan terus bagi kita, dan membagikan kekuatan dan sukacita itu kepada yang lainnya. Demikianlah, sahabat, kita mengisi hidup dengan bersukacita karena kehadirannya dalam hidup kita, sehingga sukacita kita menjadi sempurna karena melihat kebesaran Allah Bapa kita, kehadiran Tuhan Yesus, dan tuntunannya dalam Roh Kudus yang dialami, diimani oleh kita, dan juga dalam persekutuan kita. Sahabat, mari kita terus belajar menjadi saksinya dengan sukacita dari Tuhan Allah kita, Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus-menerus mau menggali dan belajar untuk memahami kasih dan karunia-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang mengalami kelahiran Kristus dalam hidupnya, juga kiranya mereka boleh diberi hikmat dan pengertian oleh Tuhan untuk mengalami kehadiran Kristus di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, dalam Roh Kudus-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.